Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari kata Profesor Muzakir terkait masalah Coki agar dipanggil polisi yang mengolok-olok Palestina dan boikot produk Israel. Sekarang ini sedang hangat-hangatnya berita internasional terkait perang Israel dengan kelompok Hamas Palestina. Dan masalah ini bisa dilihat dari sudut politik, dapat sebagai tertawa di panggung untuk menghibur masyarakat dan sebagai bahan mengajak masyarakat demo untuk membela Palestina dengan memusuhi Israel, tergantung untuk apa kepentingan masalah tersebut. Israel dengan Palestina tergantung dari masalahnya. Dalam dialog di televisi, salah satu pesertanya, Profesor Muzakir, Wardana, Monique Rickards, Fakta Israel atau Pembela Israel, terkait masalah Coki yang mentertawakan soal Palestina dan boikot produk Israel di atas panggung seakan Coki mempermalukan Palestina, mengingat umat Muslim terbesar di Indonesia dengan sendirinya lebih mencintai Palestina daripada Israel. Ketika Coki mentertawakan Palestina tanpa ada kata-kata menghina kepada Palestina. Pertama, ketika membawa acara mempertanyakan Profesor Muzakir bagaimana pendapatnya terkait tertawanya Coki atas Palestina, lalu Profesor Muzakir memberi tanggapan tertawanya tersebut seperti tidak pantas dilakukan Coki sendiri, tetapi dilihat dari sudut hukum tidak ada yang dilanggarnya atau tidak ada masalah hukum. Lalu Profesor Muzakir mengusulkan lebih baik polisi memanggil Coki untuk ditegur atau dimintai pendapatnya. Saran Profesor Muzakir polisi supaya memanggil Coki kurang tepat. Sama saja kalau polisi memanggil Coki melanggar demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat di tengah-tengah masyarakat. Bisa-bisa masyarakat atas pemanggilan Coki merupakan pembungkaman demokrasi di Indonesia. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari semua lembaga negara. Bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Sama saja bila sampai memanggil Coki ke kantor polisi, merusak nama baik kepolisian karena mengurusi yang bukan kewenangannya. Karena kewenangan polisi hanya menindak perbuatan kejahatan yang sudah jelas melanggar hukum, yang sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka. Karena bila sampai polisi memanggil Coki sifatnya hanya menakut-nakuti Coki, karena polisi tidak bisa menjadikan tersangka Coki karena tidak didukung minimal 2 alat bukti, sama saja polisi melanggar hukum. Sebaliknya, sudah mempermalukan nama baik Coki sebagai figur publik yang sudah ada namanya di masyarakat, karena setiap orang yang dipanggil polisi sudah dicurigai melakukan hal yang tidak baik. Sebaliknya, polisi yang memanggilnya bisa diperadilankan Coki ke pengadilan negeri karena polisi sudah mempermalukan Coki di muka umum yang merasa Coki tertawa soal Palestina, tidak ada merasa melecehkan atau menghina Palestina karena setiap orang mentertawakan Palestina berbeda-beda. Maksudnya di satu sisi ada yang merasa melecehkan Palestina, ada orang menganggap komedi Coki tersebut dianggap berhasil yang bisa membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari diri Coki yang profesi sebagai penghibur masyarakat membuat suatu cerita yang sifatnya masalahnya lagi banyak dipermasalahkan orang sehingga sangat besar
daya tarik masyarakat menontonnya. Dengan keberhasilan komedi Coki tersebut akan bertambah terkenal namanya di depan publik yang sering diundang nanti tampil di publik untuk memberikan hiburan yang dapat menyenangkan hati masyarakat dengan imbalan yang bayaran yang cukup besar, secara otomatis mengikuti meningkatnya penghasilan Coki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan secara sandang berupa pakaian yang bermerek dan memiliki rumah yang bagus dan mobil yang mewah, demikian kebutuhan makan sehari-hari yang berkualitas tinggi, yang mengandung makanan yang bergizi setiap hari. Kedua pembawa acara menanyakan soal boikot produk Israel, di mana Wardana menjawab baik untuk melatih umat muslim tidak membeli produk makanan di Starbucks. Tetapi banyak melihat akibatnya tidak baik masalah boikot produk Israel bagi masyarakat Indonesia karena karyawan pengusaha Starbucks pada umumnya masyarakat Indonesia akibat tidak laku perusahaan Starbucks tersebut mengalami kerugian. Akhirnya perusahaan Starbucks gulung tikar atau bangkrut akibatnya tidak mampu membayar gaji karyawannya. Akibatnya karyawannya diputuskan hubungan kerja, lalu karyawannya menganggur. Akibatnya terjadinya pengangguran di tengah-tengah masyarakat, menjadikan pemerintah yang kesulitan membuka lowongan kerja untuk menampung pengangguran akibat boikot produk Israel tersebut. Bila sampai pemerintah tidak bisa membuka lapangan kerja baru untuk menampung pengangguran tersebut, dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan kejahatan dapat berupa pencurian, penipuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang berdampak terjadinya ketidakstabilan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pengaruh boikot produk Israel sifatnya pilih-pilih bulu, sepertinya boikot produk Israel hanya untuk makanan saja, tetapi bila produk Israel, masalah handphone, komputer, dan sejenis tidak diboikot dan tetap masyarakat Indonesia membelinya. Terlebih handphone, kalau tidak pegang handphone seperti ada yang kurang. Boikot produk Israel ini sudah berjalan lebih 1 tahun, sedangkan perang Israel dengan kelompok Hamas Palestina sudah berjalan 9 bulan dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 7 Oktober tahun 2023 sampai akhir bulan Juli tahun 2024 sepertinya tidak ada pengaruhnya kepada negara Israel. Bahkan Israel sanggup perang dengan kelompok Hamas Palestina yang setiap hari mengeluarkan puluhan triliun dan sanggup membeli 35 pesawat jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Melihat boikot produk Israel, sepertinya negara Indonesia lebih mementingkan kepentingan Palestina daripada kepentingan Indonesia. Padahal negara Indonesia tidak mendapat apa-apa dari Palestina. Seakan pemerintah Indonesia kurang memperhatikan masyarakat Indonesia sampai timbul pengangguran besar di Indonesia akibat boikot produk Israel tersebut, sampai pemerintah kesulitan membuka lowongan kerja untuk menampung para pengangguran akibat boikot Israel tersebut. Harapan saya, saran Profesor Musakir minta kepada polisi memanggil Coki tersebut tidak baik, bisa bermasalah kepada pihak kepolisian, sama saja merusak nama aparat kepolisian. Demikian juga masalah boikot produk Israel justru merugikan bangsa Indonesia dari sudut pengangguran yang bisa menimbulkan gangguan atas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan boikot produk Israel dampaknya tidak ada kepada Israel. Bahkan perang sudah berjalan 9 bulan, tetap sanggup mengeluarkan puluhan triliun setiap hari membiayai perang tersebut, bahkan mampu membeli pesawat tempur jet 35 sebanyak 35 buah.
Sekian dan terima kasih.